Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberkati kita, berkasih sayang dan pertolongan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita masih membahas tentang Lot. Perjalanan daripada Lot. Dia dipanggil, dia dipilih menjadi orang benar karena dia mengikuti Abraham pamannya. Ya, kadangkala kita bersyukur kepada keluarga kita, istri kita, atau kadangkala suami, atau kadangkala kita bersyukur kepada orang tua kita yang sudah terpanggil, yang sudah dipanggil terlebih dahulu mengenal Tuhan. Dan lewat orang tua kita pun dapat mengenal Tuhan. Ada yang istrinya terlebih dahulu mengenal Tuhan, sehingga dia dapat mengenal Tuhan melalui istrinya. Ada yang suami terlebih dahulu mengenal Tuhan, sehingga dia dapat mengenal Tuhan melalui suaminya. Jadi kita bersyukur buat orang-orang ini. Lot pun dia bersyukur kepada Abraham, karena lewat Abraham dia pun menjadi orang benar seperti Abraham. Saudara-saudara. Tapi sangat disayangkan orang benar ini dia melakukan dan dia memilih sesuatu yang keliru. Saudara. Karena kita mengetahui pada akhirnya ketika Abraham menyuruh untuk memilih, karena terjadi pertengkaran antara dia dan Lot, harta benda mereka yang bertambah-tambah. Jadi ternyata ketika harta benda semakin bertambah, maka kadang-kadang kesulitan pun datang. Orang dapat hidup bersama dengan rukun ketika susah. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Menderita bersama kadang-kadang lebih gampang daripada senang bersama. Senang bersama orang mulai kesulitan, mulai sulit hidup bersama satu dengan yang lain ketika harta mulai bertambah. Dan kadang-kadang kita melihat di fenomena yang terjadi dari orang-orang, keluarga-keluarga. Saudara, apakah itu orang Manado? Apakah itu orang Papua? Apakah itu orang Sumatera? Siapapun dia. Kadang-kadang harta benda menjadi biang konflik dalam keluarga. Saudara-saudara, lebih baik berpisah katanya. Nah, kita tidak mau menjadi seperti itu. Kita mau lebih mengutamakan persaudaraan. Karena kita berkata, lagu minggu lalu udah hafal semua ya. Udah hafal belum? Saya sendiri udah lupa. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Saya nyanyikan ini karena ada yang pesan. Nyanyikan lagunya bagus. Apabila Mazmur 133, saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik meleleh ke janggut, meleleh ke janggut harum. Ada apa dengan ini? Kenapa jalan? Seperti embun Hermon mengalir ke atas gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan kekal kehidupan.
yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintah dan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Semakin enak lagu ini ya. Seperti anggur gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kehidupan untuk selama-lamanya. Ini golden memory, Pak. Sayang melodi sister tidak jadi betah. Haleluya. Saudara, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, Tuhan ingin melihat persaudaraan semakin akrab satu dengan yang lain. Saudara, ya, Lot dia bahkan memilih untuk tinggal di perbatasan. Kita sampai di sana membahasnya minggu kemarin. Inilah yang terbanyak terjadi bagi anak-anak Tuhan. Kadang-kadang orang-orang berada di tempat abu-abu, tidak ke sana, tidak ke sini. Toh saya orang benar, toh saya tidak ke Sodom katanya. Yang dia memilih tinggal di perbatasan. Dia memilih untuk ada, kan nggak apa-apa, hanya di perbatasan doang. Ayat yang ke-12, Kejadian 13 ayatnya yang ke-12 yang berkata apa? Kejadian 13 ayatnya yang ke-12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetap dalam panggilan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Abram tetap menetap di sana. Apapun yang terjadi, saya menetap. Tetapi Lot kemudian dia melihat satu lembah seperti taman Tuhan, tapi seperti Mesir. Bagaimana memilihnya ini? Seperti taman Tuhan di satu pihak, tapi di pihak lain seperti Mesir. Ah, udahlah, nggak apa-apa. Yang penting domba-dombaku dapat makan. Apapun yang terjadi, yang penting saya dapat uang. Apapun yang terjadi, yang penting saya bisa mendapatkan keuntungan. Dia pun menyerempet sedikit. Dia akhirnya kemudian ayat yang ke-12 menetap di kota-kota lembah Yordan, berkemah di dekat Sodom. Masih di mana? Dekat. Kita mengetahui ada 3 kota lambang daripada dunia ini. Satu kota bernama Ur-Kasdim, lambang daripada dunia ini. Harus tinggalkan Ur-Kasdim. Yang kedua kota melambangkan dunia ini adalah Mesir. Harus tinggalkan Mesir. Yang ketiga lambang daripada dunia ini adalah Sodom dan Gomora. Harus jauh-jauh dari Sodom dan Gomora. Makanya Lot dia berkata, oke, saya nggak masuk Sodom kok. Saya hanya tetap dekat di kota Sodom. Tidak masuk. Disinilah banyak posisi anak-anak Tuhan. Tidak mau di sisi yang satu, dia tidak mau berserah total, tidak mau penuh-penuh kepada Tuhan. Di sisi yang lain dia tidak mau melepas dunia. Dimuntahkan. Saudara-saudara, jemaat Lauri. Inilah kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Tidak panas benar-benar, tidak dingin juga. Hanya asal saja. Asal saja iring Tuhan, asal saja ibadah, asal saja bekerja buat Tuhan.
bagaimana mental kita. Kita harus memilih untuk benar-benar, memilih untuk sepenuh hati, bukan asal, sepenuh hati untuk mengasihi Tuhan, mengasihi, memberikan hidup kita sepenuhnya, mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi ada bahayanya saudara, bila ada di perbatasan, tidak panas, tidak dingin. Bahaya. Kenapa bahayanya? Kemudian kita lihat ayat yang ke-13. Yuk kita kembali lagi dalam pembacaan pokok kita. Kejadian pasalnya yang ke-13. Sekarang kita lihat ayatnya yang ke-13. Tadi dia tinggal di perbatasan. Padahal lo tahu ayatnya yang ke-13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Tapi dia berkata, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting saya cuma ada di perbatasan, dekat-dekat doang. Saudara, hanya di perbatasan Pak Pendeta, dikit-dikit doang, nggak apa-apa. Dosa itu nggak sekaligus. Dosa itu semakin, kalau kita membuka, sama seperti seorang yang mempunyai, saya pernah baca di buku apa itu ya, katanya seorang yang mempunyai seekor onta, seorang saudagar mempunyai seekor onta. Saudara-saudara, malam hari biasa kalau mereka sedang dalam perjalanan, para musafir, saudagar ini, ya, ketika menyeberang sebuah padang belantara, belum nyampe, maka mereka buat tenda, buat kemah sementara. Dia sudah tinggal diam di dalam kemahnya. Kemudian dia lihat di luar, kasihan ontanya. Kasihan onta saya ini kedinginan, ya. Ontanya itu mau memohon-mohon untuk masuk. Tuannya juga, kasihan gak ontanya itu ya. Ya udahlah, kepalanya aja ya, dia kasih masuk kepala ontanya. Apa yang jadi? Selanjutnya apa? Onta itu minta masuk. Ketika dia izinkan kepalanya masuk, dia pikir ini kesempatan. Dia masuk seluruhnya, sehingga apa akhirnya? Obrak-abriklah seluruh kemah. Dosa pun demikian. Saudara, ya. Kita tidak langsung kemudian melakukan dosa yang hebat. Pertama, dekat-dekat Sodom tidak apa-apa. Padahal sudah nyata-nyata orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Tapi tidak apa-apa, dekat-dekat. Gak nyampe Sodom, Pak. Enggak. Mungkin dia bilang kepada Abraham, Bapak tua, tenang saja. Abraham mungkin ya, dan tidak dituliskan dalam teks kita. Loh, hati-hati loh. Kamu gak dekat-dekat Sodom. Tenang aja Pak tua, aman, aman. Tenang aja Pak tua. Hanya dekat-dekat doang. Masih ada jarak dengan Sodom. Masih cukup jauh dengan Sodom. Sekarang mari kita Kejadian 14 ayat 12. Kejadian 14 ayat yang ke-12. Juga Allah apa? Anak saudara Abraham beserta harta bendanya di bawah musuh. Lalu mereka pergi. Ayat kemudian menerangkan apa? Sebab Lot di mana dia sekarang? Udah di Sodom. Tadinya masih dekat-dekat, masih di perbatasan. Aku gak bakalan masuk kota Sodom. Dunia itu selalu menggoda. Kalau kita sudah sempat melangkah, sudah
Saudara, kita harus segera berhenti dan nanti kita akan lihat apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau supaya kita melangkah ke arah Lot yang mengarahkan ke sebelah timur ke Sodom, masih dekat dengan kota Sodom, tapi lama kelamaan, semakin dekat, akhirnya ya tinggallah dia di kota Sodom. Kalau kita perlahan-lahan menjauhi persekutuan, saudara kasih, lama kelamaan kita akan semakin menjauh, lama kelamaan kita akan semakin menjauh. Sebab itu kita harus semakin kuat, semakin panas. Kita berkata, jangan kamu tinggalkan. Kita harus semakin kuat. Saudara, Lot sedikit demi sedikit, akhirnya dia berkata, sudahlah, bernasib saya di sini. Jadi pasal yang ke-19, dunia itu harus dibinasakan. Sodom dan Gomora itu harus dimusnahkan. Kita belajar daripada kejadian pasal yang ke-19 ini. Pada akhirnya kemudian Tuhan tidak tahan lagi melihat kota Sodom dan kota Gomora, karena dosanya sudah sampai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan harus memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Tapi persoalannya ada orang benar di sana. Persoalannya ada Lot di sana. Abraham dia berdoa ketika dia tahu akan hal ini. Tuhan, apakah kalau ada 50 orang di sana, apakah Engkau akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora? Kalau ada 50 orang di sana, aku tidak akan memusnahkan kota itu, Abraham. Tuhan, sekali lagi deh. Bagaimana kalau ada 40 orang di sana? Kalau ada 40 orang di sana, aku tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Baiklah Tuhan, kalau ada tidak, ya taruh menawar dari pasar Warakas ya. Kalau ada 30 bagaimana? Kalau ada 30 ku dapat orang benar di sana. Kalau begitu bagaimana kalau 20 Tuhan? Kalau dapat 20 orang benar di sana, aku tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Bagaimana? Sekarang sekali lagi Tuhan, bagaimana kalau ada 10 orang di sana? Kita belajar di sini apa, saudara? Bahwa Tuhan menghargai orang benar. Tuhan benar-benar menghargai orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Menghargai benar-benar. Satu kota, ya, kalau ada 10 orang representasi daripada orang benar, maka Tuhan berkata dia tidak akan memusnahkan kota itu karena 10 orang. Saya bertanya kepada Anda, mengapa Abraham berhenti sampai pada angka 10? Dalam benak saya ini ya, mungkin kata Abraham, ini Lot, ponakan saya ini mungkin dia sudah bisa menginjil, dia sudah bisa menarik. Kan Lot, siapa lagi? Istrinya, 2 anak perempuannya yang akan menikah. Mantunya yang pertama, mantunya yang kedua. Mantu-mantunya ini paling tidak punya orang tua. Orang tua daripada anak mantunya besannya 2. Kemudian besannya yang ketiga, udah 10. Minimal kata Lot, keluarga dekatnya, kerabatnya itu udah 10. Jadi amanlah kota Sodom dan Gomora. Tapi ternyata apa? Tidak terdapat. Kenapa? Karena bahkan Lot dia
Lalu kedua orang itu, ini malaikat Tuhan yang datang kepada Lot untuk menyelamatkan mereka, berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu kalian, anak-anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat itu. Lanjut. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Bapak mertua, bercanda kau ini. Bapak mertua, masa sih? Saudara, bahkan Lot tidak memiliki kesaksian. Bahkan Lot tidak bisa bersaksi kepada kedua orang bakal menantunya ini. Bahkan Lot tidak bisa memenangkan orang-orang yang seharusnya dekat dengan dia. Bahkan Lot tidak bisa memenangkan orang-orang ini. Dia berkata, kau ini ngomong apa? Tidak ada kesaksian yang keluar. Orang tidak bisa mempercayai ucapan seseorang apa ada sebab atau tidak. Kalau seorang berkata begini, kamu tahu gak, harga daging sapi di pasar itu sudah turun. Aku gak percaya. Orang berkata begini, tahu gak, saya dengar dari saya gak percaya. Ada alasannya atau tidak? Saya tanya lagi, ada alasan atau tidak? Ada pasti. Kenapa orang tidak mempercayai seseorang? Apa ada alasan atau tidak? Saya tanya. Pasti. Orang tidak mempercayai seseorang pasti karena dia ini tidak bisa dipercaya. Hanya bisa ngomong doang. Dalam pelaksanaannya tidak ada. Saudara-saudara, satu waktu di daerah Sumatera ada seorang pendeta di berkhotbah. Selalu dia berkhotbah. Tapi ketika dia sampai di rumah, dia sedih hati. Saya sudah pernah menyampaikan kisah. Anaknya satu-satunya yang bernama Ucok tidak mau dibunuh. Akhirnya Pak Pendeta ini hilang kesabaran. Dia berkata kepada anaknya, "Nak, minggu depan kalau kau tidak gereja, kau tinggal di jalan. Tidak boleh kau tinggal bersama papa dan mama." Ucok biarpun dia preman, kecut juga, saudara. Akhirnya dia bilang, hari Minggu saya mau masuk gereja. Hari Minggu menjelang, saudara, Ucok sudah datang ke gereja. Ketika bapaknya berdiri berkhotbah, senang sekali bapaknya. Lebih bersemangat lagi, kenapa? Karena dia lihat anaknya itu duduk mendengarkan khotbah. Kebetulan waktu itu dia sedang berkhotbah tentang kita harus mengasihi sesama kita, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi juga sesama kita seperti diri kita sendiri. Marilah jemaat, kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Mendengar bapaknya berkhotbah, Ucok dia berkata, "Bapakku hebat kali berkhotbah ya. Mantap kali bapakku berkhotbah.
Senang Ucok mendengar khotbah, akhirnya dia pulang ke pastor. Ya. Siang hari Ucok tidak ngapa-ngapain, masih memikir-mikirkan khotbah bapak. Bapaknya tidur siang. Sore hari Ucok masih ada di ruang tamu ketika dia mendengar ada orang mengetok pintu. Dia lihat pengemis. Pak, minta Pak, aku belum makan 3 hari. Ucok bilang, apa yang mau kasih sama kau ibu? Dia lihat ke dalam, ada apa di rumahku ini? Apa mau kasih kata? Dia ingat khotbah bapaknya. Kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oh benar. Tunggu. Dia ingat ada ayam kesayangan bapaknya, ayam jago. Dia pergi ke belakang, saudara. Dia buka dalam kandang, dia tangkap ayam jago, dia ikat, kemudian dia bawa ke depan. Dia kasih, Bu, aku tak punya apa-apa, tapi inilah, bawalah pulang ayam jago bapak saya. Sore hari bapaknya bangun. Bapaknya kemudian seperti biasa, habis bangun tidur, memberi makan ayam jago. Dia ambil jagung, kemudian dia pergi ke kandang. Loh, mana ayam saya? Ayam saya di mana? Kata bapaknya. Ucok, sini kau. Ya udah pasti ini gara-gara Ucok. Sini kau. Ada apa bapakku? Mana kau bikin ayam bapak? Kemana kau bikin ayam bapak? Dalam dulu Pak. Tadi dia ceritakan. Ada pengemis datang, minta-minta. Aku gak punya uang, gak punya apa-apa. Ku ingatlah khotbah bapak. Kita harus mengasihi sesama kita. Maka ku berikanlah ayam kesayangan bapak kepada orang miskin itu. Bapaknya berkata, Ucok, khotbah itu hanya untuk jemaat, tidak untuk kita. Kadang-kala kita hanya sampai pada ngomong saja. Ada seorang anak. Kalau Pentakosta, katekisasi itu mungkin 1-2 kali. Tapi kalau Protestan saya salut. Katekisasi itu bisa 1 tahun, bisa setengah tahun paling cepat. Katekisasi sebelum di CD. Anaknya yang nakal ini, terus saudara kasih di CD lagi. Sebut saja lagi namanya. Ucok aja lagi ya. Aja ganti-ganti. Jadi apa kita bikin? Geng. Si Geng. Si Geng ini tadinya nakal, tapi untung saja dia mau dikatekisasi. Udah mau selesai katekisasi, udah mau di sini. Kalau kita udah mau dibaptis lah begini. Udah mau jadi baptis, harus ada ujian, harus didampingi oleh orang tuanya. Selesai ujian itu, datanglah dia, ya, memberikan kesan dan pesan bersama dengan orang tuanya, kesaksian lah di hadapan pendeta. Bapak pendeta di sini, kemudian si Gelen ini bersama mamanya. Tanyalah bapak pendeta, "Hai Gelen, kau sudah ikut katekisasi 1 tahun. Nah, minggu ini kau akan di sini. Bagaimana pengalamanmu setelah ikut katekisasi?" Aduh Pak Pendeta, kata si gini, "Saya benar-benar telah menjadi orang yang mengerti firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Sekarang tadinya aku gak menghormati bapakku ini. Sekarang saya tahu saya harus menghormati mamaku ini Pak Pendeta. Aku akan menjadi anak yang baik lah Pak Pendeta. Pokoknya segala kenakalan Gelen diampunilah mama, ampunilah Gelen ya mak ya." Mamanya saudara-saudara, karena anak ini mungkin nakal sekali saudara-saudara, menangis mamanya. Iya, tisu
punya apek 3 biji, saudara. Iya. Ya, jadi mak, aku sadar betul lah mak. Syukur saya ikut katekisasi ini mak. Ya anakku, terima kasih anakku, kau udah berubah anakku. Baguslah begitu. Ya terima kasih lah pendeta. Ya sekarang bisa pulang. Nanti hari Minggu akan di sini. Di tengah jalan, mamanya bertanya, masih menangis-nangis. Geleng, apa betul kata-kata tadimu? Kata-katamu yang tadi itu, Geleng? Geleng berkata, mak, itu pas speak doang, mak. Masuk lagi air mata mamanya, saudara. Tadinya udah sampai di sini, masuk lagi air matanya, saudara. Itu mak speak doang pada pendeta, mak. Kata mamanya, hancur hatiku. Ada lagu apa itu? Golden Memory. Kalau punya sayap, seandainya aku punya sayap, terbanglah daku, ku cari dunia yang lain. Mungkin mamanya akan begitu, saudara. Ya. Kadang-kadang kita hanya sampai kita tidak memiliki kesaksian yang benar. Saudara, Tuhan menolong saya dan Tuhan menolong kita semua. Bahkan lo tidak bisa bersaksi, saudara, kepada orang-orang lain, kepada kaumnya sendiri, saudara. Bahkan anak mantu, bahkan anak mantunya tidak bisa mempercayai dia. Ayat yang ke-16, kita baca ayat yang ke-16 sekarang, pasal 19, ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Haleluya. Bila haleluya, saudara. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu memegang tangan kita dengan erat, saudara. Kadang-kadang kita tidak tahu kita sudah berjalan di lembah. Kadang-kadang kita sudah berjalan di lembah, di kekelaman dunia ini. Kadang-kadang kita tidak sadar. Tetapi syukur kepada Tuhan. Bagi engkau yang sudah dibenarkan oleh darah Tuhan, jangan khawatir. Ada tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Yang kemudian menyadarkan kita, oh terima kasih Tuhan, saya sudah salah, tapi terima kasih Tuhan, tanganku engkau yang pegang. Makanya Alkitab tidak berkata, itu bukan kita yang memegang tangan Tuhan, tetapi Tuhan yang memegang tangan kita. Mengapa? Tangan kita kadang-kadang lelah, kita terlepas. Tapi Alkitab berkata, tangan Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-28 dia berkata. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Ini ayat yang sangat luar biasa, yang harus kita hafalkan, yang harus kita camkan di hati kita. Ayat ini berkata begini. Kita lihat di depan saja. Mudah-mudahan kita hafal dalam 2 kali dan 1-2 menit ini. Dia berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan kita berkata apa? Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kemudian apa? Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tangan siapa? Tangan Tuhan. Haleluya. Ada tangan Tuhan yang memegang kita, saudaraku. Kita bahkan tidak sadar. Hidup ini kadang-kadang kita melangkah di tempat-tempat yang salah. Tetapi saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memegang tangan kita.
tapi dia tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Udah jatuh, tapi tak tergeletak. Bangun lagi, bangun lagi. Kenapa bisa bangun? Karena tangan kita dipegang oleh Tuhan. Ini kasih karunia. Mengembalikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Saya pernah ngobrol dengan seorang geolog, ahli apa itu tambang itu, geolog ya. Saudara, dia bilang kita ini lapisan terluar kita ini hanya itulah yang gak panas. Lapisan terluar kita yang mendapat tanah. Tetapi di dalamnya itu udah api semua katanya. Panas. Api. Jadi betapa gampangnya sekali kalau Tuhan ingin membakar sesuatu, saudara, memusnahkan sesuatu, dia menyemburkan. Sudah lihat kemudian ya, gunung meletus, ya, apa, Sinabung misalnya, gunung di Sangir, gunung di apa Merapi dan sebagainya, meletus, magma. Begitu dalam perut bumi. Jadi betapa gampangnya Tuhan untuk memporak-porandakan, membakar satu kota, membakar kota Sodom dan Gomora. Lalu kalau Tuhan membakar kota Sodom dan Gomora, apalagi yang tersisa? Lot yang sudah membela untuk kemudian tinggal di Sodom, kenapa? Demi ternaknya, demi harta bendanya. Sekarang apa? Habis. Kota Sodom dan Gomora habis. Saudaraku, ingat seorang bapak dengan 4 orang istri. Berapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan kisah itu. Seorang bapak punya 4 orang istri, tapi kemudian dia akan meninggal. Istri yang keempat ternyata bernama kemasyuran. Sampai di mana kemasyuran? Hanya sampai ketika dia diberikan penghormatan di rumah. Istri yang ketiga bernama harta. Sampai di mana harta? Sampai saja ketika di rumah dia diberikan penghormatan dalam upacara pemakaman. Istri yang kedua bernama keluarga. Sampai di mana? Sampai di liang lahat, sampai di taman kebun. Hanya istri yang pertama yang terus mendampingi dia, yaitu mencintai Tuhan. Karena ketika mencintai Tuhan, maka Tuhan akan bersama dengan dia dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Istri yang keempat kemana? Yang bernama kemasyuran. Habis. Ketika dia berkata kepada istri yang keempat ini, jelitaku, katanya, aku akan meninggal sebentar lagi. Kita sudah tahu kisah itu. Maukah kau ikut dengan aku ketika aku meninggal? Istri yang keempat berkata apa? No way. Itulah kemasyuran. Tidak akan ikut dengan kita kemana-mana. Dia mungkin Anda sudah banyak mengeluarkan kesempatan, waktu saudara demi kemasyuran. Tetapi kemasyuran itu, Anda mencintai kemasyuran, tetapi kemasyuran itu tidak akan bersama dengan engkau. Istri yang ketiganya bernama harta.
Dia berkata apa? Tidak bisa. Harta benda kita sebagaimana banyak apapun kesempatan kita telah buang untuk mencari harta benda, tapi dia tidak bisa bersama dengan kita. Lenyap. Lot berangkat. Lot hanya bersama dengan dirinya, anaknya, istrinya. Tapi kemudian istrinya menoleh ke belakang, menjadi tiang garang. Harta kemasyhuran tidak akan kita bawa selama-lamanya. Itulah sebabnya cintailah yang benar. Kejarlah yang benar. Itu kisah Sodom dan Gomora ini sesungguhnya, saudara-saudara kasih, akan terjadi pada akhir zaman ini. Lukas pasalnya yang ke-17. Mengapa kita belajar akan Sodom dan Gomora? Karena pasti kisah ini akan terjadi. Ayatnya yang ke-28. Lukas pasal 17 ayat 20. Dia berkata begini. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Alkitab berkata apa? Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Zaman di mana Lot pernah hidup akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah lihat fenomena sekarang, bukan? LGBT sudah disahkan di Amerika. Orang bisa kawin sesama jenis, perempuan bisa kawin dengan perempuan, ya, laki bisa kawin dengan laki. Kalau ada pendeta yang tidak mau memberkati pasangan gay, pasangan lesbi, maka pendeta itu yang dipenjarakan. Ya. Makanya ketika ditawarkan untuk jadi pendeta di Amerika, saya nggak mau. Ngeri. Kita mau ikut firman Tuhan di penjara. Ini Sodom dan Gomora akan terjadi dan sudah mulai kelihatan. Sekarang fenomenanya sudah biasa kita lihat di mana-mana. Sodom dan Gomora ini sudah terlihat di mana-mana. Saudara, udah tidak lazim lagi kita melihat keadaan seperti begini. Udah biasa. Tanya kepada anak-anak muda ini. Betul atau betul? Sodom dan Gomora bagaimana? Apa masih asing bagi kita? Udah biasa Pak Pendeta. Udah kita lihat di mana-mana. Akhir zaman terus. Akhir zaman. Benar-benar menjelang kedatangan Tuhan. Ini akan terjadi, saudara. Fenomena seperti ini akan terjadi. Orang tidak peduli kebenaran. Yang penting kesenangan dulu, kebenaran belakangan. Orang tidak peduli dengan firman. Yang penting kesenangan dulu. Sodom dan Gomora dihancurkan untuk menjadi peringatan kita di akhir zaman ini, saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, ayat terakhir. Karena kalau udah ayat terakhir, saya sedang selalu menyebut ini ayat terakhir.
Kalau ayat terakhir disebutkan apa? Mujizat terjadi. Yang bengkok diluruskan, yang ngantuk jelek, mujizat terjadi. Lukas 19 ayat 17. Yang berkata apa? Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah. Terhadap Sodom dan Gomora tidak ada yang harus kita lakukan, tidak ada lagi yang harus kita perbuat. Terhadap Sodom dan Gomora kita harus lari meninggalkan. Kalau Anda iring Tuhan sekarang ini hanya berjalan, Anda akan ketinggalan. Kalau Anda iring Tuhan hanya beringsut, Anda akan ketinggalan. Udah jalan masih ketinggalan, udah bergerak masih ketinggalan, apalagi yang hanya tinggal di tempat. Anda akan ketinggalan kereta. Goodbye my darling. Akhir zaman orang harus berlari. Orang yang lari maraton 1000 meter, saudara. Orang yang lari maraton 5000 meter, tidak pernah selesai di Olimpiade. Orang yang lari maraton 10.000 kilometer, 100 meter terakhir pastilah dia akan sprint. Lari maraton bukan sebentar lagi udah mau selesai, sebentar lagi akan finish, dia semakin lambat nambah, ketinggalan. Mendekati akhir zaman, hidup di akhir zaman ini, kalau saudara hanya beringsut, apalagi hanya tinggal di tempat, akan ketinggalan. Yang tinggal di tempat aja ketinggalan, apalagi yang mau mundur. Gus Dur ketika disuruh mundur jadi presiden, dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia bilang, ngapain saya mundur? Maju aja harus dituntun, apalagi harus mundur. Saya akan jatuh nanti. Sudah. Kita harus berlari. Alkitab berkata, larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Tinggalkan dunia. Ya. Ini adalah semua kenyataan. Ya. Lari, saudara, ada sebuah usaha kita. Cara kita jelek mata rohani. Nah, saya sedang berkata bukan tentang lari, setiap hari kita harus lari, berlari, bukan. Tapi lari dalam pengertian usaha yang semakin sungguh-sungguh. Lari dengan pengertian usaha yang semakin serius. Saudara, bukan karena kita, tapi karena ada kasih karunia Tuhan dalam kita. Ada pertolongan dari Roh Kudus yang akan selalu menolong kita, pasti. Paulus dia berkata apa? Dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Ini yang aku lakukan. Ini yang aku perbuat. Aku meninggalkan apa yang ada di belakangku. Sekali lagi. Aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya, ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kemudian, dan berlari, lari, mana larinya? Ayat 14. Ayat 14. Dan berlari, kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau saudara tidak berlari, saudara, istri Lot ketika dia tidak berlari, dia bilang dalam hati, toh ini udah jauh nih,
Sekali saja saya ingin lihat lumbung padi saya. Sekali saja saya ingin lihat lubang bertingkat saya. Sekali saja saya ingin lihat di mana ternak-ternak saya. Sekali saja saya ingin lihat doang. Tapi masalah atau tidak kemudian? Masalah. Menyesal atau tidak kemudian? Menyesal. Tapi menyesalnya bagaimana? Gak ada waktu lagi. Ketika dia menoleh ke belakang, ingin melihat rumah yang dia tinggalkan. Aduh sayang. Dia jadi tiang galau. Dia terhisap oleh garam yang dia injak. Saudara kasih, menjadi tiang garam. Dan kalau saudara berada ke sana, masih ada di sana patung istri Lot. Ingat istri Lot, pentingkan harta dunia. Ingat istri Lot, lupa akan Tuhan. Ingat istri Lot, penghukuman datang. Ingat istri Lot, akhirnya jadi tiang garam. Nanti sebentar bakal ada yang tanya, Pak, itu lagu-lagu ciptaannya atau bagaimana? Ingat istri Lot, pentingkan harta dunia. Ingat istri Lot, lupa akan Tuhan. Ingat istri Lot, penghukuman datang. Ingat istri Lot, akhirnya jadi tiang garam. Gak apa ingat ya bukan? Sekali saja menengok. Tapi kemudian firman Tuhan berkata apa? Lari dia suruh diam. Lari dia tidak berlari. Lari disuruh lari. Bahkan dia nengok ke belakang. Tiang garam tidak baik-baik. Jadi hadir sama. Tidak dapat tidak. Hati kita tidak harus benar-benar arahkan kepada Tuhan. Kemudian kita berlari. Saya ingat betul kalau Inang Sri Toma nyanyi ini lagi. Merlojo au, oh Tuhan, Tuhapi nasilah. Waduh semangat betul ya. Masih ingat sesuatu kan? Orang tua kita ya. Wah luar biasa. Merlojo au. Ibu gembala yang kita kasih. Dia ikut-ikut nyanyi lagu itu, dia senang sekali menyanyi lagu. Jangan lupa besok hari sudah datang jam 6 besok, ya jam 6 sore untuk memperingati 1 tahun sepeninggal Mami Ibu Gembala. Ya, jam 6 sore saudara pakai apa ya? Pakai batik lah yang laki-laki. Ada persoalan lagu kan? Ibu-ibu ada ya? Ada. Ya. Berlari aku kepada salibmu Tuhan. Kita mau berlari terus. Meninggalkan dunia. Meninggalkan kesenangan-kesenangan. Mengarahkan hidup kita hanya kepada Amin. Tuhan berkati. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu.